Kak Kurnia Ramadana untuk menyampaikan isu terkait Capim dan Panwas KPK 2025. Mungkin Ya, makasih silakan Kak. Aul. Selamat sore teman-teman semua, Pak Saud, Mas Ninot, dan Mas Bagus. Eh, saya Kurnia Ramadana dari Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. Eh, Adapun ada beberapa isu yang tadi juga disampaikan ya oleh Mas Jaya ataupun Aul dan Mas Agus tentang yang sedang kami advokasi. Kebetulan isu mengenai calon pimpinan dan Dewas KPK sekarang itu diampu oleh divisi hukum bersama dengan divisi-divisi yang lain. Ada beberapa hal yang mungkin penting untuk kami update ya kepada teman-teman supporter ICW. Kita tahu bahwa pada akhir Mei kemarin Presiden sudah mengeluarkan Kepres yang berisi tentang penyusunan tim seleksi atau panitia seleksi komisioner dan Dewas KPK. Ini artinya proses seleksi segera dimulai atau bahkan kalau hari ini sedang dimulai, nanti akan buka pada tanggal 26 Juni sampai 15 Juli mendatang. Nah, teman-teman, kalau dilihat mungkin aku sekaligus menjelaskan bagaimana sikap ICW menambahkan dari yang disampaikan Mas Agus sebelumnya ya. Sikap kami sebenarnya kalau dilihat dari komposisi pansel, kami mengkritik karena didominasi oleh pemerintah, formasinya 5-4, kemudian dari aspek pembentukan panselnya sendiri, waktunya itu molor sebenarnya, kalau ngikutin langgam 2019 pada tanggal 17 Mei itu pansel sudah dibentuk oleh Pak Jokowi, namun di 2024 molor sekitar 2 minggu. Ini berimplikasi cukup serius yang kami rasa karena waktu penjaringan bisa jadi akan semakin lama. Itu satu. Kemudian yang kedua, beban pansel tahun 2024 itu semakin besar karena mereka tidak hanya mencari 5 komisioner, melainkan juga mencari 5 orang anggota Dewan Pengawas dengan segala perubahan skema Undang-Undang KPK baru. Perubahan yang mendasar terkait dengan proses seleksi ini, orang-orang yang mendaftar itu minimal umurnya untuk komisioner minimal 50 tahun, maksimal 65 tahun, untuk dewas itu minimal 50 tahun, maksimalnya nggak ada. Itu satu hal. Kemudian poin selanjutnya adalah kalau dilihat dari figur-figur pansel ini, memang langgamnya sedikit berbeda dengan 2019 ya. Kalau 2019 itu praktis terlihat sekali ada afiliasi dengan misalnya dengan aparat penegak hukum. Namun kalau di 2024 ini praktis all president man gitu. Kalau 2019 memang all president man juga, tapi lebih kental nuansanya di 2024. Dan juga dilihat dari profilnya satu persatu, sepertinya ingin memperbaiki tata kelola kelembagaan KPK karena ada beberapa yang terdeteksi benar-benar karirnya pure di profesional. Kalau dilihat kasat mata seperti itu. Nah, maka dari itu kemarin divisi hukum komunikasi dengan divisi PDP, Mas Jaya, Mas Koki, dan Mbak Aul, apakah kira-kira ada kemungkinan supporter ICW atau mungkin jaringan supporter ICW yang kita tahu punya rekam jejak yang baik soal pemberantasan korupsi dan memenuhi sebagai calon komisioner maupun calon dewan pengawas. Gitu kurang lebih Aul sebagai pengantar mungkin ya. Iya, baik. Terima kasih Kak Kurnia untuk pengantarnya. Mungkin untuk agenda yang ini kita bisa fleksibel ya. Jadi kalau ini diskusi dua arah, kita bisa kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapat atau sarannya bisa open mic dan menyampaikan apa saran-sarannya. Eh,
dan aku akan memfasilitasi ruang diskusi ini sampai pukul 18.00. Simpelnya begitu. Mungkin kawan-kawan dari sahabat ICW ada yang ingin merespon perihal paparan yang disampaikan oleh Kak Kurnia terlebih dahulu. Mas Ninot ya, udah buka mic, silakan, boleh Mas. Oh sorry, mic dari tadi memang saya buka. Iya sorry Aulia. Ya nggak apa-apa. Eh, iya ini sebenarnya satu momentum penting buat usaha pemberantasan korupsi ya, pemilihan Capim dan Dewas KPK ini. Dan kalau nggak kebenaran, takutnya bisa jadi worse atau mungkin seperti yang lalu. Tapi saya juga melihat gimana ya, kalau saya lihat profilnya para para apa pansel itu nggak bisa dibilang juga oh pasti ini jadi jelek nih hasilnya gitu. Saya agak kurang setuju tuh kalau begitu. Punya visi baik untuk anti korupsi juga ini orang-orang ini, gitu sih dari saya. Nah, tentang komposisinya seperti apa, tentunya kita akan wasting time kalau ingin mencoba merubahnya, misalnya gitu. Wah ini udah nggak benar nih, kita harus ganti ini. Ya kita ibaratnya mobil, kita dikasihnya mobil ini, ya udah mobil yang ada ini kita gimana maksimalkannya, saya rasa kan gitu ya. Jadi tentang bagaimana ICW mengawal pemilihannya ke depan, bukan tentang just forget it. Oh ini panselnya isinya gini-gini, ya itu nggak habis-habis kita selesaikan diskusinya kan gitu. Jadi kita gimana, ICW gimana ke depannya gitu. Mungkin gitu pandangan saya. Mbak Aul, aku respon ya Mbak Aul. Iya, Setuju Mas silakan. Ninot, setuju Mas, karena memang makanya tadi sempat aku sampaikan memang formasinya dan komposisinya berubah dari 2019. Praktis memang kalau dilihat dari 9 orang ini mostly bisa diakses. Setidaknya itu dulu. Setidaknya kita ada teman jaringan-jaringan kita yang mungkin apa yang kita inginkan bisa disampaikan ke mereka. Jadi bahkan teman-teman kemarin Pansel sudah mengundang secara resmi masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil dan pusat kajian anti korupsi. ICW juga memilih hadir kemarin di Seknek, lengkap panselnya, dan kami sampaikan concern-concern ICW belajar dari problematika di 2019 yang lalu. Ada dua hal yang mungkin terlewat tadi aku sampaikan. Tadi juga Mas Jaya sudah sempat sampaikan beberapa ya. Yang pertama, kita sekarang dalam tahapan menyusun kajian evaluasi KPK selama 5 tahun ke belakang. Sehingga bahan itu nanti akan kami sampaikan mungkin ke 3 bagian. Pertama, kami akan sampaikan ke panitia seleksi, pimpinan dan dewas KPK, agar mereka punya gambaran permasalahan di KPK itu seperti apa sih sekarang dalam kacamata ICW bersama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK. Kemudian yang kedua, kita juga akan melakukan tracking terhadap calon-calon komisioner maupun dewas, kurang lebih sekitar 50-an calon nanti akan di-tracking, yang nantinya hasil tracking itu akan kami sampaikan ke pansel sebelum proses wawancara di pansel. Selain itu juga bahan evaluasi yang kami tulis, kami juga berencana untuk menyampaikan kepada Komisi 3 DPR. Sekalipun memang satu sisi agak pesimis, evaluasi itu akan didengar, tapi di 2024 kami melihat pada akhirnya bola ini kan akan ke DPR Komisi 3 ya. Jadi kita tentu harus menyampaikan juga problem mereka dari kacamata masyarakat sipil. Kemudian yang ketiga, kajian ini juga kami akan berikan kepada pimpinan KPK mendatang begitu. Jadi bisa dijadikan bahan kinerja untuk 5 tahun mendatang. Saat ini juga sedang ada proses judicial review yang diajukan oleh ex
pegawai KPK yang kena TWK kemarin, tes wawasan kebangsaan, Mas Novel Baswedan CS, mereka sedang menciar dari konteks umur. Karena umur kan minimalnya 50, mereka ingin coba turunkan ke 40. Sekalipun memang kalau dilihat dari tenggat waktu itu sangat tidak mungkin ya, karena tanggal 26 Juni mendatang itu sudah dibuka pendaftarannya. Gitu Mas Ninot. Sama Mas concernnya Mas. Ya, Mas Ninot harus maju nih kayaknya. waduh. Pak Saud mungkin punya perspektif gitu. Jangan-jangan mau maju nih jadi dewas gitu. Karena punya pengalaman di Capim sudah, sekarang mau maju di dewas kah gitu. Atau juga mungkin bisa cerita ya Pak Saud kira-kira pengalaman dulu ikut seleksi pimpinan KPK, loophole-nya di mana? Apakah loophole itu yang benar-benar tidak bisa dikendalikan itu di fit and proper test kah gitu ya? Kemudian bagaimana menyiasati biar bisa lolos gitu atau gimana gitu mengikuti mereka sehingga mungkin nanti bisa kita jadikan success story nih buat teman-teman yang sedang kita coba jemput bola gitu ya. Kira-kira orang-orang yang cukup baik biar mereka juga punya semacam eagerness gitu untuk mendaftar gitu. Kalau saya mengambil 2 periode ini, di periode 2 kali saya coba itu, bahwa di pertama itu memang pansel itu melihat seseorang itu utuh. Gitu. Nah, waktu itu memang saya berpikiran bahwa yang daftar itu pasti ribuan, gitu. Ya kan? Katakanlah itu nanti dibagi-bagi, teman-teman juga nanti dibagi, ada sekian ribu dibagi sekian orang, kemudian mereka memverifikasi paper itu. Tapi bagaimana sebenarnya setiap orang untuk bisa menolorkan pikirannya untuk memberantas korupsi itu apa gitu. Nah, waktu itu saya bikin model. Model saya itu memang disertasi saya. Nah, model itu yang dibaca oleh pansel gitu. Jadi saya minta teman-teman juga nanti melihat, ada nggak mereka itu mengeluarkan jalan pikirannya dalam 1 lembar kertas. Pusing juga kalau kita bicara 10 halaman itu kan. Kan papernya 10 halaman tuh. Bisa nggak dia membuat 1 lembar kertas, di situ kelihatan apa yang mau dia lakukan di KPK selama 5 tahun. 1 lembar kertas, model gitu. Ya, kita kan udah diajari bikin model ya. Ada variabel apa aja, terus nanti goalnya terakhir di sini kalau memang agak keren sedikit IPK umpamanya selama dia di KPK IPK-nya 60 gitu. Kalau bicara Prabowo pingin pertumbuhan ekonomi 8% kan saya bilang dari regresi linear tuh indeks persepsi korupsinya harus 60. Makanya Melissa indeks persepsinya 50, Elon Musk malah yang mengcall Anwar Ibrahim kan. Beda sama kita kan, indeks persepsi korupsi 34-nya udah presidennya ke sana, Elon Musk-nya datang sini malah dagang parabola sama dagang pulsa gitu. Itu maksud saya indeks persepsi korupsi. Jadi si calon ini yang ribuan orang ini harus bisa menulis model dia tuh bekerja itu di sana seperti apa. Itu konsepnya. Nanti ada yang lain-lain tentang tulisan tentang pribadinya. Kalau udah masuk ke 50 besar, saya nggak salah itu ada tulisan lain ya tentang siapa dia sebenarnya gitu. Nah, yang kita harapkan kan sebenarnya kita ketemu orang yang datang dirinya dengan Tuhannya. Datanglah Anda tuh polisi, Anda jaksa, Anda hakim, datanglah antara Anda dengan Tuhan Anda saja. Oke, akan ada rekomendasi bekas jaksa atau jaksa masih aktif dan seterusnya. Tapi yang pertama itu yang Anda tulis itu menjadi model, karena nanti yang Anda tulis itu akan diambil oleh yang namanya di KPK itu ada ya, Strategic Management Office. Semua pikiran calon itu waktu paparan terakhir di Seknek itu nanti Strategic Management Office KPK itu kan lihat jalan pikirannya Saud tuh kayak apa. Makanya mereka tahu di jalan pikiran saya waktu itu kan saya harus bangun big data. Dengan big data ini saya akan tahu sebenarnya pada bulan Ramadan kita perlu sapi berapa kilo, guru berapa kilo, sehingga kita nggak capek soal kemudian kita kan ada tahu isu sapi segala macam yang akhirnya isu korupsi gitu. Model yang saya buat itu big data. Kemudian Komisi 3 waktu saya ingat Pak Saud, Anda bangun big data itu berapa lama? Saya bilang hari ini juga bisa Pak, itu kan server biasa, itu big data itu banyak kok dijual di pasaran. Tinggal mau nggak bikinnya, mau nggak ngisinya dan seterusnya. Jadi maksud saya sekali lagi kita minta
mereka datang dengan konsepnya itu, baru kemudian kalau dia datang dengan kapasitasnya, dengan dirinya sendiri, silakan medotesnya seperti apa. Tes psikotes itu kan nanti kan bisa lihat tuh daya tahan orang, EQ yang umum, yang standar-standar, silakan Pansel punya tim untuk itu. Terus kemudian baru kalau setelah yang standar itu daya tahannya, itu kan tesnya dari pagi sampai sore ntar tuh. Jalan pikirannya, tahan nggak dia bertahan berpikir lama dan seterusnya. Dan yang paling penting setelah dia datang dengan dirinya, kemudian dia punya konsep, kemudian bagaimana kita memilih orang-orang ini gitu. Oke, itu ada seleksinya. Persoalannya ada kembali lagi kepada yang mau daftar itu seperti apa sebenarnya. Nanti kan tadi Mas Agus sudah bilang dia harus ada di Komisi 3 kan. Nah saya datangin tuh semua anggota DPR itu saya datangin. Desmond almarhum kan bilang, Pak Saud tuh ngajak saya makan malam tuh, saya yang bayar katanya. Iya memang benar, dia yang bayar makan malam waktu itu. Tapi setelah saya dilantik DPR sekalipun, gue nggak pernah ketemu dia. Demikian juga orang-orang yang lain yang saya ajak ngobrol. Pimpinan partainya yang saya ajak ngobrol. Ini data, ini saya ingin membangun negeri ini dasar pemikiran saya cerita pengalaman di Australia, di Singapura, di transnational crime. Saya juga menjelaskan kenapa saya mau masuk di KPK ini, saya jelaskan sebagaimana juga waktu almarhum, waktu yang periode pertama itu kan salah satu yang dari PP Muhammadiyah itu ya almarhum siapa tuh dia Pansel waktu itu nanya ke saya, kamu orang BIN tertutup tiba-tiba harus terbuka, apa kamu bisa? Oh bagi saya itu hanya kayak saklar lampu aja Pak. Sapi Marip, almarhum Sapi Marip dalam waktu babak pertama itu yang sesi saya pertama ikut 10 besar itu dia tanya, saya jelaskan bahwa kita memang harus terbuka. Nggak ada sembunyi-sembunyi, transparan. Oleh sebab itu selama 4 tahun di KPK saya pernah transparan. Tanyain wartawan tuh, wartawan mana yang nggak gue jawab. Walaupun senior-senior mengatakan, dijawab sekali-sekali lah. Enggak, gue jawab. Gue jabanin sampai jam 2. Gue jawabin aja semua gitu. Itulah transparan tadi gitu. Nah sekarang kita bisa nggak cari orang-orang kayak gitu? Ya kan? Yang dia bertanggung jawab ke publik gitu. Yang dia nggak takut dengan siapapun gitu. Yang berani dalam tekanan. Tapi kalau kita kembali undang-undangnya masih yang seperti sekarang, gue nggak percaya. Sorry itu sih. Kalau undang-undangnya masih sekarang ini, saya nggak percaya. Potensi mereka di remote control dari luar itu sangat tinggi. Apa yang kita lihat kasus PDIP ini kan saya mengatakan itu di remote dari luar. Saya nggak ragu tentang itu. Jadi maksud saya gini. Oke, tadi udah disebutkan oleh Pak Hendro juga. Ya, bahwa itu udah given, panselnya udah given, undang-undang KPI-nya udah given. Nah, sekarang yang sudah given ini yang nggak bisa diubah ini, ya udah. Tapi pimpinan yang 5 ini pasti bisa mewarnai kalau dia punya nilai. Termasuk panselnya. Nah, kita berharap, kalau saya katakan tadi orang yang datang ke KPK itu antara dirinya dengan Tuhan, ya pansel ini ya datanglah diri Anda dengan Tuhan Anda aja, sehingga ketemu orang-orang yang benar-benar independen. Nggak usah peduli kalau presidennya bilang, gue mau si ini, gue mau si ini. Enggak, Anda dibayar oleh negara kok. Bukan dibayar oleh presiden Anda. Pansel bukan dibayar oleh presiden, Anda dibayar oleh negara. Ya kan? Dia yang menandatangani kan, dia kebetulan presiden. Jadi sekali lagi, ini serius loh ini yang indeks persepsi korupsi 34 ini. Saya kemarin di ALC bilang, kalau ada waktu nonton di ALC kemarin tuh. Kok Saud jadi memihak ke PDIP? Enggak, kita bicara politik cerdas berintegritas. Ya kan? Saya udah alami PDIP itu dari tahun 80-an. Mereka learning organization-nya jalan. Bahkan politik cerdas berintegritas itu mereka ikutin. Mereka ada sistem ISO, kaderisasi, menempatkan orang di parlemen nggak sembarangan. Tapi kemudian ada masalah integritas di situ, ya kalau kita bisa buktikan ya Hasto, Anda harus bertanggung jawab, saya bilang. Tapi kita gembira Hasto mengatakan mau mengembalikan undang-undang KPK. Makanya saya bilang kemarin, wah ini Hasto keren, saya akan dukung Anda kalau Anda memang ingin mengembalikan undang-undang KPK. Karena itu persoalan kita sebenarnya. Jadi maksudnya gini loh, kita harus melihat seseorang itu apa adanya, dan kalau umpamanya masuk nanti ribuan orang, ada risiko sedikit aja coret. Itu angkatan waktu saya pertama dulu begitu. Banyak sekali yang mau kan. Pansel itu mengambil kebijakan daripada berisiko ada ini sedikit, isu sedikit, coret. Atau didalemin gitu. Jadi maksud saya itu Pansel pasti lebih tahu. Tapi buat kita, saya mengatakan kembali lagi pada yang menonton podcast ini, kita menghimbau datanglah. Negeri ini memerlukan orang-orang berintegritas,
Oke, Anda harus berdialog nanti dengan Komisi 3. Anda akan menjelaskan jalan pikiran Anda. Dan saya pikir kita belum tahu komposisi Komisi 3 nanti seperti apa. Tetapi kalau memang Anda punya passion untuk kemudian memberantas korupsi dan sudah menjaga karirnya, ya nanti silakan pansel yang lihat. Orang bilang nyari dewa nggak ada, Pak Saud. Nyari setengah dewa saya bilang ada. Nyari dewa nggak ada, setengah dewa ada. Setengah dewa itu orang-orang yang nggak parah-parah banget lah gitu. Kita harap semua rakyat Indonesia sampai nanti ke 50 besar kita harus, kalau Anda kenal orang itu kirimlah. Kan ada alamatnya pansel kan. Kawan-kawan ICW dan koalisi yang mengadvokasi isu ini juga berupaya untuk mengawal isu ini, dan kita ICW mengajak sahabat ICW dari berbagai background, khususnya yang sudah juga pernah pada tahun-tahun atau periode sebelumnya bersentuhan dengan isu ini, untuk memberikan rekomendasi atau setidak-tidaknya apa yang harus kita tempuh untuk mengawal dan mengadvokasi seleksi Capim KPK 2025 ini, supaya mungkin benar yang disampaikan Mas Ninot, pada akhirnya ini sudah terjadi pansel ini, dan kita mau tahu what next yang baiknya kita lakukan dari pandangan-pandangan Mas Ninot, Pak Saud yang tadi sudah disampaikan, dan Pak Bagus, supaya tidak terulang lagi mungkin ya, setidak-tidaknya tidak terjadi lagi Firly Chapter 2 di 2025 nanti gitu. Makanya Kak Kurnia mengatakan, apakah mungkin kawan-kawan punya rekomendasi yang bisa kita katakan sebagai harapan atau orang baik yang disampaikan oleh Pak Saud untuk akhirnya lembaga, koalisi, dan kawan-kawan NGO mendorong orang ini untuk ada di jabatan publik itu gitu, supaya pada akhirnya jabatan publik ini tidak diisi oleh orang yang mengecewakan kita lagi gitu. Itu sih gambarannya, dan terima kasih juga untuk Pak Saud untuk pengalamannya ya, yang mungkin bisa juga dijadikan bahan untuk kawan-kawan tim advokasi untuk mengawal isu ini, karena sebentar lagi ya Kak Kurnia prosesnya terus berjalan. Mungkin ada respon dari Mas Ninot, Pak Bagus, atau Kak Kurnia soal yang disampaikan Pak Saud tadi. Boleh sedikit nggak? Ya silakan. Siapa Pak Bagus ya? Silakan Pak. Oke, Pak Bagus dulu deh, silakan. Ya, menarik ya tadi disampaikan Mas Ninot, Pak Saud, dan juga kan ada rencana dari Mas Kurnia untuk mempresentasikan kan isu-isu terkait dengan pansel pemilihan Capim sama Cawas KPK. Tapi yang menurut saya yang sekarang itu paling penting kan sebetulnya awareness masyarakat ya. Awareness itu terkait terutama muara permasalahannya itu ada di mana sih? Apakah ada di undang-undangnya? Apakah ada di pimpinannya secara individu, kualitas mereka, prosesnya, governance-nya, atau di mana? Maksud saya, kalau misalnya nanti dalam beberapa hal itu sudah given, maka ujungnya seperti Pak Saud bilang kan, yang kita akhirnya harus kita dorong adalah kualitas pimpinan KPK-nya. Tapi pimpinan KPK ini juga harus punya kesepakatan dengan publik. Sebetulnya yang jadi isu utama yang harus mereka bareng-bareng hadapi itu yang mana, apa, dan publik juga aware gitu. Aware dalam pengertian kita harus cari yang seperti apa sih sebetulnya, gitu. Apakah cukup dari pengalaman, apakah cukup dari integritas? Kalau misalnya ujung-ujungnya persoalannya undang-undang KPK-nya bermasalah, bisa nggak itu kemudian diatasi? Kalau ujung-ujungnya nanti intervensi, ada masalah remote tadi yang disampaikan Pak Saud, bisa nggak diatasi juga? Gitu. Jadi saya sendiri sih sebetulnya sebagai masyarakat tuh kadang juga udah frustasi dan bingung sebetulnya ini sebetulnya muaranya di mana sih sebetulnya yang harus kita dahulukan gitu. Jadi kalau misalnya nanti dari ICW punya pointers ya, sebetulnya ini yang harus kita lakukan, ini yang masyarakat bisa kontribusikan gitu. Dan itu menjadi isu publik gitu. Jadi isu yang menjadi bahan pembicaraan makin luas.
bukan semakin kompleks, tapi semakin apa namanya, paham sebenarnya isunya apa. Jadi jadi sekarang misalnya kalau kita memahami isu korupsi timah kemarin 271 triliun kan bingung juga orang memahami kan, isunya banyak kemana-mana. Itu sebenarnya isunya di mana sebetulnya? Kerugian sampai seperti itu. Kerugian dari karena faktor pajak yang kemungkinan negara tidak akan dapat atau dari mananya? Gitu. Itu aspeknya di mana? Kenapa nggak bisa ketangkep dari ada KPK? Gitu kan? Nah, maksudnya eh, poin-poin itu yang mesti menjadi, kalau kita kampanye itu kan harus satu atau dua atau tiga tema, jangan terlalu banyak gitu. Jadi masyarakat juga aware, oh ini yang harus kita perjuangkan. Misalnya, oke kita milih pemimpin yang baik untuk KPK, tapi kemudian di dalam governance-nya nggak jalan, gitu kan? Intervensi nggak bisa dibendung. Nah, terus apa dong kita bisa lakukan? Ya maksud saya itu ada bagusnya juga. Tadi yang sudah disampaikan Mas Kurnia terkait dengan hasil kajian itu mungkin bisa apa namanya difokuskan ke beberapa hal titik utama yang pada poin titik utama itu melibatkan publik yang lebih luas, dan itu mungkin bisa memanfaatkan jaringan sahabat ICW untuk turun membantu menyebarkan isu-isu itu gitu. Jadi kelembagaan ICW itu bergerak di tataran yang apa namanya edukasinya lebih lebih intens. Jadi kalau sekarang ya vokasi ya, tapi menurut saya sih kalau kaitannya dengan seleksi capim KPK ya edukasinya harus lebih kuat eh, dan harus melibatkan lebih banyak pihak. Jadi misalnya nanti ada diskusi dengan pukat dan sebagainya, mungkin bisa juga sahabat JW diundang gitu kan. Tapi harus menghasilkan poin-poin tertentu, dan poin itu yang kemudian istilahnya digunakan sebagai uh, topik utama untuk campaign-nya. Jadi gitu. Dan kalau saya sendiri juga pribadi pusing memahaminya, ini isunya di mana, ini semua kelihatannya bermasalah ini. Ujung-ujungnya nanti mau apa yang kita lakukan ujung-ujungnya kayak gini juga. Kalau kayak gini hadapin orang kayak saya kan nanti jadi orang frustasi aja, Mbak. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Gitu. Itu kira-kira gitu masukan. Mungkin masukan bukan masukan ya, tapi lebih kepada uh, himbauan saya lah, Iya. menghimbau saya. Itu Mbak Aulia. Baik, Pak Bagus. Mungkin ini jadi catatan ke depannya juga kita untuk hal-hal yang urgent seperti ini dan advokasi penting seperti ini, kita akan eh, lebih intens untuk memberikan laporan kerja-kerja anti korupsi ini ke sahabat ICW ya. Saya akan bahas juga dengan kawan-kawan gimana supaya ini bukan lagi jadi satu diskusi satu hari ini aja, tapi kawan-kawan juga tahu akhirnya titik masalahnya di mana dan petanya seperti apa. Eh, dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita perlu mengurai banyak hal sih. Tadi Kak Jaya mau menyampaikan sesuatu juga ya? Eh, Silakan Kak Jaya. Makasih Pak Bagus untuk catatannya. Iya, terima kasih Pak Bagus pandangannya ya. Kemudian Pak Saud tadi memaparkan sedikit pengalaman. Tapi aku mau eh, mungkin memantik juga ya, pertanyaan pemantik ya. Dari proses, ini mungkin ke Pak Saud ya khususnya ya. Pada proses seleksi yang pernah Pak Saud lalui atau mungkin memonitoring proses-proses seleksi lainnya gitu ya. Bagaimana akses publik gitu ya terhadap profil lengkap atau mungkin hasil-hasil seleksi yang sudah dijalani oleh calon pimpinan gitu ya. Apakah ke depannya ini jadi hal yang penting gitu ya? Atau mungkin nggak, misalnya tadi kan Mas Dino sempat sampaikan kenal beberapa pansel gitu ya. Nah, memungkinkan nggak hal ini bisa juga didorong nantinya ke depan gitu ya, soal bagaimana transparansi proses seleksi ini gitu ya. Karena juga untuk memastikan bahwa eh, tadi ya Pak Sat kan bilang bahwa Capim datang dengan dan utuh gitu ya. Kemudian itu terbaca dari proses seleksi yang dilalui gitu ya.
Ini untuk menjaga proses juga sih sebenarnya di proses seleksinya, apakah ini berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Karena kita kalau pandanganku ya, kalau proses seleksinya sendiri mungkin tertutup gitu ya. Nah, ini akan jadi kesulitan juga untuk masyarakat sipil gitu ya untuk memantau ya. Sebenarnya pandangan dari pansel sendiri itu terhadap eh, apa seleksi-seleksi yang sudah dijalani oleh Capim ini prosesnya sudah benar atau enggak sih gitu ya? Karena kok bisa gitu ada pimpinan terpilih gitu ya yang sudah kita peringatkan berkali-kali gitu ya bahwa dia melakukan pelanggaran-pelanggaran tapi kok bisa lolos gitu ya di proses seleksi yang dijalani gitu ya. Nah, makanya mungkin saja ke depan eh, kita perlu dorong tuh Capim untuk membuka bukan hanya nilainya ya, tapi juga apa dokumen-dokumen yang calon pimpinan berikan gitu ya pada tim pansel gitu ya. Mungkin itu pemantik untuk diskusi kita lanjutannya. Silakan kawan-kawan jika ada yang ingin memberi tanggapan atau respon, Mas Nina mungkin atau yang lain. Kita masih punya sekitar kurang lebih 10 menit lagi. Di mute itu, Mas Nina. Nimpali aja boleh nggak? Iya, silakan Mas Nina. Kita masih punya 10 menit untuk ngobrolin. Dan kita juga udah mencatat catatan dari kawan-kawan seperti itu. Iya, menarik tadi yang disampaikan Pak Saud. Kalau dari ceritanya Pak Saud, kelihatannya kalau orang punya catatan khusus gitu kan, daripada berisiko nggak bakalan lewat ya gitu. Tapi nyatanya di periode lalu sangat khusus sekali catatannya sampai jadi pimpinan gitu. Mungkin justru kita pengen dengar nih masukannya dari Pak Saud tentang apa yang bisa ICW lakukan secara sistematis mungkin untuk nggak lolos-lolos lagi yang begini. Atau mungkin cewek justru mau berbagi juga mau ngapain nih cewek, dan dengan demikian apa yang kita bisa dukung untuk itu gitu. Ini buat ngobrol kita ya. Oke, mungkin sebelum kembali ke Pak Saud, mungkin Kak Kurnia tadi kan hanya paparan awal ya dan sempat ngejawab soal Mas Ninot juga. Bisa disampaikan lebih detail ya Kak Kurnia soal sebenarnya kampanye-kampanye seperti apa juga yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang melakukan advokasi untuk menjaga seleksi Capim dan Dewas KPK 2025 ini, Pak. Oke, makasih Aul, Pak Saud dan teman-teman semua. Saya sepakat ya dengan apa yang tadi didiskusikan. Sebenarnya kan kalau problem KPK itu dua ya. Satu revisi undang-undangnya, kemudian pimpinannya problem begitu. Apakah kita mendorong revisi undang-undang KPK? Tentu kita mendorong hal itu 1000%. Kemarin juga sebenarnya teman-teman muncul juga di diskusi di internal ICW, apakah memang proses seleksi ini perlu dijaga atau tidak gitu. Dengan situasi hari ini presidennya masih Jokowi, ke depan malah Prabowo Gibran, panselnya ya meskipun panselnya bisa diakses tapi bentukan Pak Jokowi, rasa traumatik itu sebenarnya belum hilang ya. Namun kami melihat justru kalau ini dibiarkan justru malah akan semakin berbahaya ke depan begitu. Dengan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan mendatang karena prosesnya bermasalah, sehingga kami memilih, sepertinya Capim ini penting kita upayakan. Selemah-lemahnya iman, mereka masih bisa, paling tidak mungkin 60-70% mengontrol kinerja seluruhnya tentang KPK. Sekalipun memang kami tidak menafikan posisi KPK yang tidak lagi independen dan undang-undang KPK itu menjadi problem yang amat sangat krusial. Maka dari itu kami memilih untuk masuk pada proses seleksi. Ada dua hal sebenarnya kalau saya tangkap tadi Mas Bagus menyampaikan dua hal ya. Satu dari aspek edukatif, dua call to action-nya seperti apa. Dalam konteks edukatifnya tadi tentang kajian tentang KPK, yang akan kita sebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, dari segi kolaboratif, call to action-nya, tadi saya juga lupa menyampaikan, kalau kami juga
mendorong agar nantinya ketika sudah masuk pada pengumuman hasil seleksi, mungkin kami menduga itu pada minggu ketiga bulan Juli, kami juga meminta masyarakat agar berkontribusi mengirimkan jika ada mengetahui permasalahan ke emailnya pengaduan ICW. Nanti hasil email itu akan kami kurasi dan akan kami sampaikan secara langsung ke publik begitu. Nah, jadi perbedaannya mungkin kalau disampaikan, mereka bisa memberikan pengaduan kepada pansel, namun kan sifatnya itu tidak akan mungkin diungkap. Tapi kalau mereka kirimkan ke ICW, kami akan kurasi tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek keterbukaan informasi ya, yang mana-mana saja yang bisa dibuka dan verifikasi lebih lanjut. Nanti kalau memang kami rasa itu sudah menjadi informasi penting bagi publik, kami akan sampaikan. Jadi itu salah satu bentuk call to action partisipatif publik yang ICW rencanakan bersama dengan koalisi. Itu, Aul. Pur, boleh ini nggak, Pur? Nanya sedikit nih. Kira-kira dari teman-teman hukum sendiri, apa yang mungkin bisa sahabat ICW dukung gitu ya, atau lakukan gitu ya? Di sini ada Pak Saud, kemudian Mas Ninot dan Pak Bagus gitu ya. Kira-kira ada nggak pandangan dari teman-teman HMP sendiri? Kira-kira ini bagiannya dari sahabat ICW ini kira-kira perlu melakukan A, B, C gitu ya. Mungkin disampaikan juga, itu perlu juga gitu biar lebih. Iya, kami juga sebenarnya, Om Jai, kami juga sebenarnya mengajak kolaborasi rekan-rekan jaringan ICW di daerah. Kami memberikan form. Kira-kira kalau memang ada tokoh-tokoh yang dianggap clear dan berani, berintegritas, kompeten, bisa dimasukkan namanya. Nanti HMP atau ICW akan follow up lebih lanjut. Tentu tidak follow up ke orang tersebut secara langsung, tapi paling tidak kami bisa mendiskusikan, misalnya Pak Saud ada rekomendasi, Mas Bagus, Mas Ninot, nanti kami akan tektok secara langsung dan bahkan bisa bertemu untuk mendiskusikan lebih lanjut. Karena jujur tidak mudah meminta pihak-pihak mendaftar sebagai pimpinan KPK. Tidak mudah meminta pendaftaran karena situasi hari ini situasi yang sangat sulit. Gitu mungkin Om Jai, secara ringkas. Atau mungkin nanti pada saat ada profil yang mau kita dorong, mungkin Pak Saud, Pak Mas Ninot atau Pak Bagus juga bisa ngasih dorongan gitu ya, kalau misalnya ini kenal dekat atau apa gitu ya, karena memang sulit juga mendorong kalau ICW ya, kalau ICW yang mendorong tuh biasanya udah di blacklist ya Kur ya, sama DPR Kur ya. Ya mungkin Mas Ninot atau Pak Saud atau Pak Bagus bisa juga gitu ya, kasih dorongan ke calon-calon yang nantinya kita dorong untuk mencalonkan diri. Iya, mungkin kawan ada respon. Mas Ninot ada respon terlebih dahulu kah? Enggak, saya pengen dengar juga tadi Pak Saud tanggapannya gimana. Oh, oke. Iya, kita akan segera bergeser ke Pak Saud ya mungkin, tapi karena waktunya minim kawan-kawan, jadi mungkin bukan diskusi yang akan tektokan. Karena kita juga di sini mengundang sahabat ICW untuk juga dapat, sama kayak yang Mas Ninot bilang Pak Saud, apa kira-kira yang bisa dilakukan ICW tadi, Kak Kurnia juga sudah update apa yang akan kita lakukan ya. Dan setelah ini dari penggalangan dukungan publik juga akan sering-sering update juga ke kawan-kawan apa yang akhirnya dilakukan dan apa yang berhasil untuk advokasi isu ini. Kita mau minta saran dan rekomendasi dari Pak Saud ya. Jadi kalau saya sih pasti nggak akan rekomendasi orang, itu pasti. Karena kalau saya rekomendasi, kalian catat pasti bagaimanapun pas orang itu di remote orang lain, kalian pada nabokin saya nanti. Ya nggak? Paling gue ngasih kisi-kisi, ini loh kalau mau jadi pimpinan KPK, selanjutnya biarkan dia terbang sendiri, ya kan? Kan jadi pimpinan KPK kan dia harus terbang sendiri ya kemana-mana. Kita hanya kasih tahu ya gini cara terbang yang baik kan gitu. Tapi kalau saya rekomendasi, saya nggak
apa namanya, event yang saya sebutkan tadi itu saya nggak akan nyebut siapa dia, biar aja panitia yang melihatnya, walaupun nanti dia waktu mendaftar pasti akan ditanya paling nggak 1-2 nama yang tahu tentang dia, sebagaimana dulu saya juga menyebut 2 nama yang tahu tentang saya waktu saya di KBRI, saya tahu waktu saya di UI saya sebutkan nama itu gitu, dan mereka cross check ke sana gitu. Tapi saya nggak akan pada posisi rekomendasi. Cuman maksudnya gini, saya setuju detail-detail, karena syarat pertama ini harus transparan. Bila perlu teman-teman IC tahu dia TOEFL-nya berapa orang itu sebenarnya. Ini kan ya dong. Itu apalagi yang namanya EQ itu yang standar daya tahan. Ada banyak alat tes nanti yang muncul di situ, kalian harus lihat sebenarnya itu. Walaupun nggak untuk publik. Ya kalau begitu apa gunanya pan kita kalau banyak pansel bilang ini rahasia, ini rahasia. Nggak begitu. Walaupun di dalamnya itu ada unsur-unsur dari civil society ya kan, teman dari TI. Tapi menurut saya gini, itu tidak hanya dipegang oleh mereka dan orang yang memahami apa namanya hasil tes itu, karena itu kan basicnya. Baru kemudian kalau yang data besar itu sebenarnya nggak sulit ya buat sekarang ini, apalagi kalau kita udah tahu nomor KTP-nya aja, kita tinggal datangi rumahnya, tanya tetangganya, pasti udah tahu perilakunya kayak apa. Orangnya arogan, orang yang nggak bisa diajak, orang yang ngotot, nah gitu-gitu itu udah susah gitu untuk jadi ketua KPK. Karena bagaimanapun pimpinan KPK itu Anda memberi apa namanya yang namanya transparan, itu kan di beberapa tempat saya bilang nggak ada orang tiba-tiba baik, nggak ada juga orang tiba-tiba jahat, tuh nggak ada. Harus percaya itu. Orang tuh sustainable, kalau orang-orang berintegritas itu sustainable. Makanya kan kita bilang Firly itu nggak memenuhi syarat gitu loh. Itu udah sangat terbuka kita mengatakan waktu itu kan. Tapi orang nggak percaya gitu. Apalagi kita yang belum tahu siapa seseorang, pemain dari kabupaten mana gitu, tapi dia berintegritas di sana, kemudian kita nggak adil kalau dia orang kampung gitu ya, nggak punya saudara di Jakarta, tetapi kita tahu track recordnya baik, orangnya humble, tahan terhadap tekanan, nggak bisa, katakanlah nilai-nilai integritas di KPK itu jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, itu kan nilai-nilai yang harus ada di setiap orang ini, 9 nilai itu. Sehingga masa ada pimpinan KPK yang nggak tahu bahwa helikopter itu nggak sederhana gitu. Saya juga harus menunjukkan bahwa negeri kita lagi jelek gitu kan, jadi kita hidup prihatin, sehingga di KPK menjaga dirinya 4 tahun itu nggak melibat kemana-mana gitu. Nah, maksud saya teman-teman harus masuk di situ. Kalau dia memang sedikit saja coret, dia coret aja. Daripada berisiko, ini kan persoalannya risikonya tinggi kalau kita mau merekrut orang-orang yang nggak datang dengan dirinya, dengan Tuhan. Dia datang dengan latar belakang instansinya. Saya bilang nggak perlu rekomendasi lah, biar dia datang dengan dirinya sendiri.